Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Setiawan. Saya dari kelas Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada program yang sudah saya buat untuk tugas SKL 3. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada suara itu karena saya sekarang berada di kafe. Jadi sudah aja. Jadi yang kita pertama lakukan adalah mengimport Java User Scanner. Dimana kita memanggil scanner dari Java. Kemudian ada bekas 3, setelah itu ada public static void main string argument sebagai metode utama kita. Pertama kali kita lakukan itu adalah mendeklarasi scanner yang kita akan pakai nanti. Dengan scanner variabel scannernya dengan yang kayak seperti ini. Nah, ini jadi karena kita nanti akan kita membuat sebuah program yang akan terus menerus sampai dia menggunakan input yang sesuai, jadi kita memakan while true akan melooping secara infinite. Jadi kita tidak memilih atau menggunakan sebuah tools atau program yang akan memilih. Jadi pertama adalah mencetak selamat datang di program B itu mencetak bukan jumlah mahasiswa tertentu, kita akan menginput jumlah mahasiswa. Ini ada deklarasi array nama mahasiswa dan nim mahasiswa, di mana nama mahasiswa dan nim mahasiswa akan berdasarkan indeks yang batasnya kita pilih, kita masukkan di jumlah mahasiswa yang ada di dalam variabel jumlah mahasiswa. Jadi misalnya kita masukkan yang 3 mahasiswa, 3 di jumlah mahasiswa akan terjadinya new string dengan 3, dimana berarti batasnya itu di variabel nama mahasiswa itu ada 3, jadi ada 0, 1 ya. Ada mengroupingkan penginputan nama mahasiswa dan nim mahasiswa. Nah, program akan terus melooping sesuai dengan berapa kali kita input dengan jumlah yang kita input di jumlah mahasiswa. Contohnya misalnya kita yang looping pertama, jadi akan mencetak nama mahasiswa ke yang pertama, nama mahasiswa indeks ke 0, kita akan masukkan namanya, yaitu nim mahasiswa ke berapa, ke 0 berarti ke 1, karena di dalam 1 akan kita menginput nim mahasiswa indeks 0, akan looping terus menerus sampai sudah selesai. Selanjutnya dia akan keluar dari looping, akan mencetak masukkan jumlah mata kuliah yang satu. Jadi kita akan input jumlah mata kuliah yang kita akan punya di semester itu. Sini ada pendeklarasian nama matkul dan tugas matkul. Kedua variabel ini akan berdasarkan jumlah matkul dan jumlah matkulnya. Ada pencetakan masukan di setiap mata kuliah. Itu ada pengelitian lagi. Nah, sini pengelitiannya berguna untuk masukkan nama mata kuliah dan SKS-nya. Batas pengelitiannya akan disesuaikan dengan jumlah yang tadi kita masukkan, itu jumlah matkulnya. Misalnya ada 2, berarti akan melukiskan 2 kali. Tadi nama mata kuliah yang kita input itu akan mengikuti indeksnya. Jadi misalnya kita ke 2, berarti kalau sini ini adalah 1, karena di sini looping pertama itu adalah 0, looping kedua itu adalah 1. Berarti nama mata kuliah adalah 1 tambah 1 kedua matkul arraynya akan menjadi di array 1, indeks array 1. Ini ada penyegaran lagi nilai angka nilai mutu. Nah, nilai angka nilai mutu ini akan berdasarkan ini berdimensi karena berdasarkan jumlah mahasiswa dan jumlah matkulnya. Misalnya jadi ini ada 2 mahasiswa, misalnya ada 2 mahasiswa, kita mau 2 mahasiswa, setiap mahasiswa akan mempunyai misalnya 3 matkul. Jadi kenapa berikutnya ada cetakan masukan yang mahasiswa. Jadi looping yang ini berguna untuk mengsortir atau menseleksi nilai kita. Jadi akan ada for pertama yang dibatasi jumlah mahasiswa. Jadi ini pengprintan nama mahasiswa
dan for yang kedua ini akan guna untuk penseleksian nilai. Jadi yang dan penghitungan nilai. Nah di sini kita harus bertemu dengan while true. Jadi program ini, nama matkul ini akan terus mengulang-ulang terus sampai kita memasukkan nilai yang valid. Apa saya? Jadi misalnya untuk nilai angka array I, array J, dan kita masukkan 200. Nah, sini akan kita diseleksi. Ini pakai nested if ya. Apakah 200 tidak lebih dari 100 dan tidak kurang dari 100? Tidak. Jadi dia akan masuk if yang ini dan langsung ke break. Di mana break ini, mohon maaf maksud saya, jika if ini tidak dipenuhi akan ke term out print line yang ini. Kita harus di antara 0 sampai 100. Karena while jadi akan ngulang terus-terusan sampai akan bertemu ini. Jadi misalnya kita masukkan nilai yang valid misalnya 90, apakah 90 tidak lebih dari 100 dan tidak dari dan kurang dari 0? Tidak kurang dari 0, jawabannya iya. Kita masuk ke if yang ini. Nah, di sini akan lagi, apakah 90 lebih dari 90 lebih dari 80? Jawabannya iya. Nah, jika ini selesai, dia akan masuk ke break, di mana otomatis akan keluar dari looping. Nah, ini akan terus berulang sampai jumlah matkul sudah mencapai akhirnya dan jumlah mahasiswa juga mencapai akhirnya. Dia akan keluar dan mencetak data akademik pemberinya. Di sini akan mengingatkan nilai, data huruf, semuanya pokoknya. Di sini ada pengelubingan lagi, semua ini kita berapa kali, berapa jumlah mahasiswanya. Di sini ada semua print F, nama yang akan mendisplay, nama mahasiswa dan nih mahasiswanya. Ini ada pendeklarasian dan per-assignment-nya. Float nilai yang butuh sedangkan 0 di F dan itu dan integer total SKS. Nah, di sini ada pengelubingan lagi, pengelubingan for, di mana kita akan memberikan nama matkul, SKS matkul, nilai angka, nilai huruf, dan juga pengkalkulasian nilai mutu dan total SKS. Juga nanti akan ada pengkalkulasian IPK. Nah, di sini kenapa saya tidak masukkan IPK sebagai array? Karena tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena setiap looping akan memperlihatkan nilai mutu dan SKS matkul dan kalau yang berbeda. Misalnya yang pertama itu nilai mutunya berapa, SKS matkulnya dan misalnya 3. Itu akan terus berbeda sesuai indeksnya, dan yang ini bisa berapa, nanti pastinya satunya akan berbeda. Jadi di sini tidak usah memakai IPK, tidak usah di array karena setiap loopingan akan berbeda. Nah, selesai itu akan selesai semua program tadi, akan ada pilihan apakah Anda ingin melanjutkan melakukan program tersebut, dengan memilih Y atau T. Nah, ini kita akan menginput di variabel lanjutan. Nah, variabel lanjut. Jika lanjut equals case, di sini maksudnya sama dengan tapi tidak mengkirakan pengkapitalan kata huruf, akan membreak dan keluar dari sini. Jadi kan kita mengulang berarti Y, kita mengulangkan berarti. Jadi kita keluar dari while yang ini masuk ke while yang awal tadi. Jadi akan terus berulang-ulang. Jadi kita pilih Y. Nah, kalau kita pilih T, apakah lanjut sama dengan Y? Tidak. Apakah lanjut sama dengan T? Iya. Berarti akan memprint cetak terima kasih telah melakukan program ini. Scannernya akan ditutup dan kita akan keluar dari program. Nah, kalau kita masukkannya selainnya itu akan menginput akan mencetak masukan tidak valid, dan karena kita masih dalam while yang ini akan terus berulang terus. Kita masukkan nilai valid. Kita saja ya.
Jadi misal dua mahasiswa, ada saya dan lagi 24 ada Rama lagi 24 ada dua untuk golongan dasar besar 3,5 dua nah, jadi dapatkan. Jadi penginputan nama dan SKS itu dilakukan 2 kali sesuai berapa banyak kita memasuki jumlah mata kuliahnya. Ya, ada masukan dari tiap mahasiswa, dan tambah 9 dan enter. Nah, saat kita enter akan memperlihatkan semua data-data yang perlu kita upload dan juga melihatkan nilai huruf dan ketikannya. Jadi kita pilihan ya tri atau T. Jika kita pilih Y akan mengulang program tadi. Misalnya kita pilih U, nah apakah tidak valid dalam while yang tadi ini dia akan mengulang ke sini. Kita pilih T akan keluar apa? Karena jika kita pilih T akan melakukan sistem exit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya kasih. Sekian dari saya. Terima kasih banyak.